teman-teman, mohon maaf, 1 huruf aja bulan Ramadan, 1 huruf baca, itu pahalanya bukan 10, sama dengan 100 kali lipat. 100. Masya Allah. Dan tidak pernah ada orang saat Ramadan baca Quran cuma sehuruf. Silahkan. Qaf 100, lumayan. Besoknya lagi 2 huruf. Toha 2. Dia hitung malam ini dapat 200 pahala. 2 kali 100. Besoknya yang 3 huruf. Alif lam mim. Besoknya yang 4 huruf. Terus kaf a ya ain sad. Wah, misal. Hitung-hitung dia tuh. Hampir nggak pernah ada. Yang ada bagaimana menghatamkan Quran 30 juz dalam 30 hari. Ada yang menghatamkan Quran 15 hari. Ada yang menghatamkan Quran 10 hari. Bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam sehari. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran dalam sehari 2 kali. 60 kali menghatamkan Quran bulan Ramadan. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah dan Birsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita berdoa bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Quran surah kedua Al-Baqarah. Awas, ini pembukaan yang sangat penting karena nanti ini akan dibawa suasananya saat Anda mendekat kepada bulan Ramadan. Kalau Anda tidak punya suasana yang ditampilkan oleh isyarat Al-Quran dan hadis ini, maka kecil kemungkinan Anda mendapatkan keistimewaan yang dimuliakan dan diberikan oleh Allah saat bulan Ramadan. 1. Yang kedua, umumnya kebanyakan orang jika tidak memahami konsep ini, maka ada perasaan hambar dan datar saat masuk pada bulan Ramadan. Orang lain bahagia, dia biasa-biasa. Orang lain menunggu, dia berharap untuk diperpanjang. Kapan Ramadan tiba? 2 bulan lagi. Ya Allah, nggak terasa ya begitu cepatnya datang. Ya Allah, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan ketika memiliki suasana yang dimaksudkan. Kapan Ramadan tiba? 2 bulan lagi. Ya kok cepat amat ya? Si amat aja nggak cepet-cepet. Bisa nggak kok Allah minta doa diundur supaya muncul 4 bulan lagi? Nah, hal-hal semacam ini akan sangat berpengaruh. Terlebih pertemuan kita cuma kurang lebih 8 kali sesi sampai ke bulan Ramadan. Ingat, hanya 8 kali. Sekarang sesi akan kita mulai. Sudah kita kemudian bahas pertengahannya. Di Maret kita dapatkan 4 kali pertemuan. Di April kita 4 kali pertemuan. Awal Mei sudah masuk ke bulan Ramadan. Ingat baik-baik. Ya, tahun ini 1 Ramadan, bulan puasa, jatuh pada bulan apa? Bukan, Ramadan. Baru dengar ada orang Islam puasa di bulan Mei. Baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua ya, insyaallah. Baik. Secara singkat tadi sudah kita bahas. Nabi hijrah ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah tahun keberapa? Kedua hijrah. Di sana sudah ada orang Yahudi? Sudah ada orang Nasrani? Sudah ada orang Islam? Ada. Sudah ada yang sudah syahadat duluan saat Nabi masih di Mekah, karena itu mereka minta Nabi hijrah ke Madinah untuk mereka temui dan mereka terima di sana. Maka ketika datang Nabi diolok-olok karena salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Maka diberikan kiblat spesial dengan salat yang spesial. Dikerjakan 5 waktu, nilainya sama dengan 50. Semua doa saat bahkan sebelum salat ditunggu oleh Allah. Kamu minta, saya berikan, kata Allah. Yang paling hebat, salat kita yang ditunaikan itu menjamin semua nilai kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Karena itu ketika muadzin memanggil lewat suara adzan, hayya 'alas shalah, ayo salat. Orang dulu cuma salat, orang sekarang nanya, kenapa salat? Teruskan, hayya 'alal falah. Ayo, dengan salat itu falah. Kamu dipanggil untuk sukses, kamu dipanggil untuk bahagia, kamu dipanggil untuk mendapatkan semua kenikmatan. Karena falah itu bermakna bahagia, sukses, nikmat, tenang, damai, nyaman. Di puncak sebuah kebahagiaan itu dilukiskan dengan kata falah namanya. Makanya kalau orang paham diajak sholat itu diberi bahagia, orang akan semangat sholat.
Makanya kalau ada panggilan muadzin, jangan digayangkan, digambarkan itu sebagai panggilan beban. Apalagi kalau cuma panggilan ibadah yang cuma beban. Datang dipanggil, datang lagi. Selesai dipanggil, dipanggil lagi. Antum capek. Tapi kalau Anda memahaminya dan melihat panggilan azan itu, seperti Allah menyampaikan pada kita, kata Allah, kamu saya panggil sholat supaya saya berikan bahagia. Belum bahagia, sujud saya berikan. Belum sukses, tunduk saya berikan. Belum tenang, ruku saya berikan. Makanya ketika ada orang dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah minta menghadap supaya saya sukses. Kalau panggilan azan diibaratkan panggilan kesuksesan, maka demi Allah saya katakan, setiap orang pengen sholat dalam setiap waktu. Setiap orang pengen sholat. Demikian pula ketika Nabi datang diolok-olok, Muhammad SAW gak punya syariat puasa. Cuma ikut-ikutan kita. Kata Allah, Muhammad, saya turunkan kepadamu satu ayat saat ini. Yang dengan turunnya ayat itu, kamu akan saya perintahkan menunaikan ibadah puasa yang kualitas puasanya akan mengalahkan umat-umat terdahulu. Dulu orang cuma puasa saja, maka puasamu saya khususkan, kata Allah, bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari balik sampai dengan saat itu. Maka keluarlah di lisan Nabi, riwayat Al-Bukhari itu termasuk di hadis Muslim, perhatikan kalimatnya. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Allah, man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Lihat baik-baik, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyah. Huruf sambung menunjuk kadang pada objek, bahkan subjek. Tanpa jeda, setiap tunggalnya, setiap orangnya. Kata Allah, lihat melalui lisan Nabi, setiap orang, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Allah. Siapa yang mau menunaikan puasa di bulan yang khusus ini Ramadan, bukan yang lainnya. Puasa yang ini, kata Nabi, lihat. Imanan wahtisaban. Dia lakukan karena yakin dengan Allah. Ikhlas dia kerjakan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni semua. Singkat padat, menggunakan satu huruf saja. Menunjuk pada semuanya. Taqaddama, yang telah berlalu. Min dzambihi, minnya bukan tab'id, tapi istighraq. Tab'id itu sebagian. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah, sukseskan dunia saya. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, luluskan ujian saya. Ya Allah, dekatkan saya pada segala kenikmatan. Tapi orientasinya cuma dunia saja. Setelah sukses pekerjaannya, cuma untuk mencari kemewahan dunia. Rumah luaskan, mobil banyakin, segala ditampilkan, popularitas ditampilkan. Tapi akhiratnya tidak pernah dipikirkan. Ada yang orientasinya kerja. Ada yang kuliah untuk mendapatkan ijazah. Begitu lulus, tidak pernah terfikir untuk memanfaatkan ilmunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Di antara, enggak semua manusia. Karena sebagian lagi bermohon kepada Allah. Al-Baqarah ayat 201-nya, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dari sebagian manusia itu ada yang bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya beraktivitas sekecil apapun, jadikan aktivitas itu punya nilai hasanah. Masih ingat di awal mukaddimah kita? Hasanah, perbuatan yang punya nilai di sisi Allah dengan nilai akhiratnya. Ya Allah, kalau saya minum, jadikan minumnya berpahala. Ya Allah, kalau saya kerja, jadikan kerjanya berpahala. Tahukah Anda? Banyak rumus di Quran yang menjadikan semua pekerjaan kita menjadi pahala. Lihat wajah Anda di cermin. Berapa tahun Anda pernah bekerja sampai dengan purna bakti pensiun? Pertanyaan saya, dari setiap tetes keringat yang Anda hasilkan saat bekerja, apakah langkah Anda mendapatkan pahala saat bekerja itu? Padahal ketika Anda kerjakan rumus di Quran, itu setiap langkahnya dituliskan pahala langsung. Begitu Anda bekerja, ada pahala lagi. Dapat uang diserahkan kepada keluarga, ada pahala lagi. Dibelanjakan yang halal, ada pahala lagi. Berapa banyak pahala Anda kumpulkan? Duhai Anda yang saat ini sudah sampai di kampus. Masya Allah, ada yang semester 4, 5, 6, S1, S2, S3. Karena di Indonesia hampir semuanya S. Ya, SD, SMP, SMA. Kan? Udah gitu S lagi, S1, S2, S3. Wah, sampai dingin ya. Jadi, coba lihat. Dari setiap yang Anda pelajari, berapa yang punya nilai ibadah? Anda punya pahala enggak? Jangan-jangan nilai Anda tuh dituliskan SKS sekian, nilai sekian, IPK 4,00, tapi pahalanya 0,0,4. Apa yang Anda dapatkan?
Padahal di situ ada surga yang Anda rindukan. Begitu Anda benar cara belajarnya, benar cara memulainya, benar cara kemudian mengerjakannya, wafat di dalamnya bahkan sebelum Anda diwisuda. Demi Allah saya katakan, wafat sebelum Anda diwisuda, Anda niatkan karena Allah, maka tertulis syahid di situ. Hari ini muncul di berita, ada seorang ayah hadir di wisuda, namanya Bapak Bukhari. Beliau berasal dari Aceh. Begitu datang ke wisuda untuk bisa menghadiri putrinya yang diwisuda, tapi ternyata hanya melihat putra dan putri anak orang lain, karena anaknya beliau sendiri saat telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelajar, beberapa hari kemudian wafat, meninggal dunia, dan ayahnya tetap datang menampilkan segala kehormatan yang telah membiayai anaknya, datang membawa ijazahnya. Tolong sampaikan, kami berikan berita gembira insyaAllah kepada orang tua mulia ini, kami hadiahkan insyaAllah ibadah umrah. Ya, untuk ayahnya yang hebat itu, yang telah menyiapkan dirinya, yang menginspirasi pelajar-pelajar, khususnya di Indonesia. Demikianlah ayah yang hebat. Dia tidak berpikir apakah anaknya kemudian muncul menjadi apapun, tapi dia ikhlaskan seperti apa yang Allah ridhai subhanahu wa ta'ala. Belum tentu apa yang Anda kerjakan, Anda bisa mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda kerjakan saat ini, niatkan karena Allah, maka segala sesuatu Allah akan tuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Min dzambi. Lihat sini. Minnya bukan sebagian, tapi menunjuk keseluruhan, istighraq. Ini sudah disebutkan semuanya tanpa batas. Dosa kecil, dosa menengah, dosa besar. Dosa kecil yang tidak terasa, begitu keluar kemudian salah lihat, pikiran salah memikirkan. Tiba-tiba Anda duduk, begitu ke toilet sedikit, tempat duduk ditempati oleh orang lain. Ya, dari belakang sudah nggak enak pikiran. Pikiran sudah mengatakan, siapa sih itu orang? Ya. Wah, mau belok ke sini, tiba-tiba mau pulang, padat suasananya. Tiba-tiba keluar pikiran yang kurang bagus, padahal baru pulang taklim. Kenapa bisa begini ya? Apa nggak diatur kompleknya ya? Mana petugas parkirnya ya? Wah, itu pikiran sudah tidak baik. Yang paling kecil-kecil pikiran, turun ke mata, turun ke lisan, sampai dosa-dosa yang menengah, sampai dosa-dosa yang besar. Semua dosa tanpa batas. Kata Nabi, perhatikan, lisan Nabi yang mengeluarkan. Kalau ada hidayat yang bicara, tinggalkan. Tapi ketika Nabi yang sampaikan, fahuwa shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan dalam setiap tutur perkataan dan perbuatannya. Muhammad, sampaikan pada umatmu, puasa yang aku perintahkan sekarang spesial, beda dengan puasa-puasa sebelumnya. Tunaikan puasa itu, maka saat mulai engkau menunaikannya di hari pertama, engkau tunaikan, maka puasa saat engkau tunaikan itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Semua dosa tanpa kecuali. Siangnya selesai dosa, malamnya berdosa lagi. Muncul lagi hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai puasanya, malam-malam ketika masuk setelah buka ada salah lagi. Salah ucap, salah lihat, masuk tarawih, imam kepanjangan, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Buset deh. Yasin. Ini imam siapa gitu kan? Udah malam pertama dikasih Yasin lagi. Allahu Akbar. Oh, bagus banget imam. Jadi siang selesai dosa, malam berdosa lagi. Turun lagi sabda Nabi yang kedua. Siapa yang menunaikan qiyam di malam harinya, dalam qiyam itu dia yakin dengan Allah, dia mengoreksi dosanya. Makanya dia katakan, teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ada lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Makanya sering saya katakan, Allah lebih mencintai orang salah, orang bermaksiat yang tobat. Allah lebih mencintai orang yang bermaksiat lantas tobat dibandingkan soleh yang tidak pernah merasa salah. Maka ketika dia mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Aku mengakui aku banyak salah. Dan engkau mencintai orang-orang yang kemudian meminta maaf, tobat kepadamu, maka mohon ampuni dosaku, maafkan aku. Siangnya turun ampunan, malam turun ampunan. Kalau siang malam turun ampunan, kapan kita berbuat dosanya? Cuma Ramadan. 1. 2. Hari-hari biasa baca Al-Quran. Pahalanya teman-teman sekalian setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910.
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah maka nilainya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Wa likulli harfin asyru hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang baca alif lam mim, dapat berapa? Hitungan normal 30. Infak, sekali dikerjakan, nilainya paling sedikit 700 kali lipat, paling sedikit. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261, paling kiri sebelah atas di pusat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, perumpamaan orang infak di jalan Allah. Datang mau infak, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah itu diantaranya ikhlas, jauhi riya. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riya jauhkan, lakukan karena Allah. Betapa sekecil apapun yang Anda berikan untuk infak itu, niatkan karena Allah. Infak 500.000 pengen dilihat orang, nggak punya nilai. Kata Allah, habis seperti air bah menghancurkan segalanya. Infak 500 rupiah, niatkan karena Allah, ikhlas. Masukin kotak, jangan sampai orang dengar. 400. Begitu kotak lewat, alhamdulillah, kedengaran. Niatkan. Pahalanya apa? Seperti menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 benih. 1 kali 7 kali 700. 700 kali lipat. Paling minimal. Semakin Anda tidak menghitung, semakin Allah berikan pahala tak terhitung. Rumus infak itu begini. Kalau ngitung, Allah berikan sesuai hitungan. Kalau tidak dihitung, maka Allah berikan tanpa batas hitungan. Jelas? Nah. Ramadan, beda. Hadisnya, Qudsi. Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan baik-baik. Orang puasa itu kata Allah luar biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Allahu akbar. Orang puasa luar biasa, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya untukku. Mereka kerjakan puasa ikhlas karena aku. Maka aku yang langsung memberikan balasannya. Allah yang tentukan langsung. Beda dengan standar biasa. Di saat Ramadan itu kekuasaan Allah langsung tetapkan. Beda dengan hari-hari biasa. 10 pahala setiap huruf hari biasa. Ramadan beda. Kata Allah lipat gandakan 10 kali dari hari biasa. Jadi kalau Anda baca, teman-teman, mohon maaf, 1 huruf saja bulan Ramadan. 1 huruf baca, itu pahalanya bukan 10, sama dengan 100 kali lipat. 100. Masya Allah. Dan tidak pernah ada orang saat Ramadan baca Quran cuma sehuruf. Silahkan. Qaf 100, lumayan. Besoknya lagi 2 huruf. Toha 2. Dia hitung malam ini dapat 200 pahala. 2 kali 100. Besoknya yang 3 huruf. Alif lam mim. Besoknya yang 4 huruf, terus kaf, a, ya, ain, sad. Wah, misal. Hitung-hitung sama dia tuh. Hampir nggak pernah ada. Yang ada, bagaimana menghatamkan Quran 30 juz dalam 30 hari. Ada yang menghatamkan Quran 15 hari. Ada yang menghatamkan Quran 10 hari. Bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam sehari. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran dalam sehari 2 kali. 60 kali menghatamkan Quran. Bulan Ramadan. Lihat. Seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, seorang penghafal Quran, seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal banyak kitab, luar biasa dekatnya, seorang imam, seorang ahli, seorang faqih. Ramadan datang, khatam Quran sehari 2 kali, 30 hari, 60 kali khatam Quran. Anda siapa? Ahli fikih juga bukan, ahli hadis bukan. Hafal Quran belum tentu, hadis belum tahu, imam bukan, makmum kadang-kadang. Datang Ramadan, cuman 1 huruf, nun. Cita-cita surga, surganya Firdaus lagi. Paham? Puasa orang dulu nggak menghasilkan ini. Puasa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, mereka bisa mencelamu sekarang, nanti kita buktikan siapa yang paling banyak pahalanya. Apakah kamu atau mereka? Mereka mengolok-olok memperbanyak dosa. Kamu sekarang Ramadan, saya ampuni semua dosamu.
Yang paling dahsyat, saya turunkan satu malam yang nggak pernah dirasakan oleh mereka. Ketika malam itu turun, bukan 10, bukan 100 kali lipat lagi. Tapi yang Allah berikan adalah lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan. Karena bahasa Qur'annya lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih itu berarti bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000 dan sebagainya. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar. Ingat, Lailah itu artinya malam. Malam Al-Qadar. Ini saya beri rumus ya. Perhatikan rumus ini. Di Quran itu ada Lail, ada Lailah, itu beda. Lail, Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Malam. Jadi kalau ada disebutkan Lail, itu berarti waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Itu Lail namanya. Misal tahajud, ambil sebagian malam, nggak usah sepenuhnya. Dari mulai setelah salat isya selesai, sunnahnya selesai, tidur dulu sejenak. Anda bangkit lagi, bangkit setelah istirahat sejenak, tidur sejenak, di malam hari, bangun malamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajada. Ha-jim dal. Hajada. Aktivitas yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Hajada. Kalau aktivitas ini betul-betul Anda ingin rencanakan, disiapkan, berusaha untuk maksimal, bangun, tambahkan tak di depannya. Kalau ini tidak mudah dikerjakan, tantangannya ada. Nggak seketika pengen bangun langsung bangun. Kadang-kadang begitu bangun, diam sejenak. Bangun jam 3, diam sejenak. Begitu sadar lagi, jam 5. Ya? Begini kata orang Jepang, nundutan, kan? Baik. Tantangannya tidak mudah. Ada yang begitu bangun, dia langsung bangun, sadar, ngantuknya hilang. Tapi tiba-tiba muncul godaan. Kata setan, setan itu sebenarnya pengecut. Demi Allah saya katakan pengecut, dia cuma berani bisik-bisik. Silahkan ajak nampak, kamu jangan berani bisik-bisik, nampak sini, hadapi aku, gak akan muncul. Anda malam ini bangun, buktikan kalau nggak percaya. Anda bangun udah mau tahajud, dibisikin sama dia, awas hati-hati. Di belakang pintu, baju putih, rambut gondrong. Langsung bilang, kalau berani muncul di hadapan saya, nggak usah bisik-bisik. Apa dia muncul? Tidak. Yakin pada saya, tidak akan muncul. Yakin, cuman bisik-bisik beraninya. Bagaimana kalau muncul Ustaz? Lari. Sudah. Gak akan muncul. Demi Allah saya katakan, gak akan muncul. Akan muncul. Karena tugasnya cuma ngasih was-was saja. Alladzi yuwaswisu fi. Cuma ngasih was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sudah berkumandang. Tenang, baru adzan. Belum qomat. Cuma ngasih aja, baru adzan. Jangan dulu berangkat, imamnya belum datang. Ngapain buru-buru ke sana? Paling nggak kebagian ke dalam juga. Terus malah begitu. Masa Anda kalah sama yang cuma bisik-bisik? Kita tuh lebih hebat. Dia cuma bisikin doang. Makanya tadi waktu dibacakan Al-Baqarah itu, ayat 164 tuh, ya dia mulai dari 165 seterusnya ke bawah. Ya 165, 166, 167, 168 sampai 169. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Ingat waktu saat maghrib tadi?